Ya, Hei, lu tau gak kenapa hari ini gue pakai baju kuning? karena orang mesti hati-hati sama lu. Itu bisa. Tapi yang kedua, karena gue ingin melindungi image gue depan pendengar. Jadi gue pengen pakai baju agak gombrong-gombrong supaya lakukan badan gue nggak terlalu kelihatan. Nggak bohai. Nggak bohong. Nggak. Jadi gue hari ini mau ngomongin tentang, lu nonton Netflix nggak tentang yang History 101 tentang fast food. Jadi dia tuh lagi ngomongin tentang sejarahnya fast food. Tiba-tiba berkembang di seluruh dunia fast food. Gitu. Kita nggak sebut mereknya, tapi fast food itu berkembang banyak dan menyebabkan salah satunya penyebab terbesar orang kegemukan. Oh, I see. Dan karena itu gue yang melindungi ini gue dong, karena kan gue juga suka makan fast food sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa, Bud. Jadi lu buka aja, jadi kita bisa tampilkan. Ini loh penderita kegemukan. Jadi mereka lebih aware ya sebenarnya. Iya gitu. Apa Anda mau seperti dia? Gitu kan. Bisa juga sih, bisa Gue juga. kasih nanti kita bisa masukin jadi video motivasi kan gitu kan. Jadi arahnya kesehatan yang ini khusus motivasi. Supaya orang termotivasi untuk di seperti gue kan. Nah ya, gue banyak lihat ya soal kegemukan gitu. Banyak orang obesitas, kegemukan, dan salah satu imbas dari kegemukan adalah diabetes. I see. Kencing manis. Kencing manis. Which is diabetes itu merupakan salah satu pembunuh terbesar enggak salah satu lah, tapi termasuk pembunuh yang banyak merenggut nyawa gitu. Karena penyakit kencing manis gitu, diabetes. Nah, aku mau nanya sama lu sebenarnya apa sih diabetes? Yang lebih mudah aja sebetulnya, biar pendengar kita juga tahu gitu sebenarnya. Diabetes tuh gimana? Biar gue juga tahu. Jadi lu nanya diabetes yang mudah gitu kan? Yang mudah. Diabetes itu adalah kencing manis. Jadi kencingnya bisa lu makan lagi. Jadi kalau gue biasanya menyebut diabetes itu DM, ya diabetes mellitus, jadi singkatannya gitu. Jadi si DM ini itu adalah ya sebenarnya sederhana sih, kelebihan gula di dalam tubuh kita. Oke. Gitu. Nah, kenapa nih tubuh bisa kelebihan gula? Nah itu kan pertanyaannya kan. Nah itu bisa karena konsumsi yang berlebih. Jadi memang pada saat lu misalnya usia muda dari kecil kebiasaan minum misalnya setiap pagi ada teh manis. Nah, atau mungkin teh manisnya bisa konsumsinya bisa sampai 3-4 kali sehari. Dan pokoknya konsumsi gula dalam jumlah berlebih apapun itu. Nah, itu bisa menyebabkan faktor menjadi DM. Atau yang kedua, memang misalnya karena faktor usia. Nah, di mana tubuh kita itu, kita kan memproduksi, lu tau insulin ya berarti? Nah, insulin itu yang dipakai oleh tubuh kita itu untuk memproses si gula ini. Nah, semakin bertambahnya usia, bisa aja si insulin ini produksinya semakin berkurang. Makanya gulanya jadi tambah banyak gitu kan? Iya, karena nggak bisa diproses gitu. Atau tubuh kita semakin tidak sensitif terhadap insulin. Insulin ini sama jumlahnya, tapi tubuh kita tuh nggak mengenali insulin seperti dulu. Loh, emang bisa gitu ya? Bisa. Nah, itu sebabnya jadi gula di dalam tubuh kita nggak bisa diproses juga. Itu penyakit berarti? Penyakit. Atau memang maksud gua, atau memang semua orang yang lanjut umur akan mengalami fase itu? Pertanyaan gua. Pasti itu ya, pasti ya. Karena memang tubuh kita semakin tidak sensitif. Cuma ya kalau misalnya konsumsi gula kita normal biasa-biasa aja ya nggak akan ada masalah. Oke. Bayangin nggak kalau konsumsi gulanya udah berlebih, tapi ternyata sensitivitas insulin juga berkurang, itu kan nanti akan berujung-ujung pada penyakit DM. I see. Nah, atau ada satu lagi buat ini tipe DM yang kita sebut dengan yang tadi gue jelasin semua tipe 2. Jadi itu sesuatu yang kita dapatkan sesudah kita dewasa atau nanti-nantilah. Ada juga disebut dengan DM yang tipe 1. Itu dari kecil, Bud. Jadi pada saat dia dari kecil, dari lahir, itu memang sudah ada defek yang menyebabkan dia insulin yang tadi gue bilang, insulinnya produksinya kurang, nggak sensitif, sehingga dia itu membutuhkan terapi mulai dari kecil. Padahal dia tidak mengkonsumsi gula secara berlebihan dari dia kecil, tapi memang udah ada aja. Ya, Oke. gitu. Nah, ini kan DM tipe 1. Yang tadi barusan ini kan DM tipe 1. Gue mau nanya sama lu soal yang DM tipe 2. Yang memang gaya hidup. Berarti kan gini, diabetes mellitus tipe 2 adalah diabetes yang muncul karena gaya hidup gue tidak sehat. Iya. Betul ya? Gue punya pertanyaan dulu yang awam yang sederhana. Kalau misalnya kedua orang tuanya terindikasi kena diabetes mellitus versi 2. Kalau dia menikah, apakah anaknya pasti kena DM 1? Turunan itu turunan gimana maksud gue yang soal itu? Enggak, kalau DM itu kan memang genetik kan. Jadi kita nggak bilang DM tipe, misalnya gini, gue ngerti sih maksud lo sih. Jadi bukan berarti kalau misal kedua orang tuanya DM, terus dia punya anaknya jadi DM tipe 1, enggak gitu. Tapi kalau misalnya bapak atau emaknya itu memang ada defek genetik
untuk diabetes tipe 1 dan itu bisa muncul pada anaknya, itu bisa. Oh, I see. Gitu. Okay. Jadi pokoknya murni pada DM tipe 2 itu dia tidak bisa diturunkan. Gitu. Tapi memang pada standar kondisi orang ini ya memang ada dia cenderung misalnya cacat genetik di mana dia yaitu tadi gue bilang kemungkinan insensitivity terhadap insulinnya lebih tinggi atau memang ya itu misalnya buat ya ada orang yang makan gulanya banyak tapi kok nggak DM. Ada yang makan gulanya ya masih normal lah gitu, nggak terlalu lebih banyak, tau-tau ujung-ujungnya mengarah ke mulai ke DM kayak gitu. Itu semua tergantung dari genetiknya seseorang. I see. Gitu. Oke, gua kebayang. Kalau gitu berarti sebenarnya kan yang banyak orang derita dengan gaya hidup dan kegemukan itu kan DM tipe 2. Iya. Sebetulnya karena kan gini, kalau DM tipe 1 even dia kurus pun dia bisa indikasi kena diabetes mellitus kan sebetulnya. Kalau tipe 1. Karena kan genetik. Sedangkan kalau kita ngomongin gaya hidup sekarang dengan kegemukan dan teman-teman itu kan berarti rata-rata diabetes mellitus tipe 2. Dan menurut yang gua tahu juga emang gaya hidup orang sekarang bikin DM tuh gampang banget. Kecil-kecil udah kena diabetes karena gaya hidupnya terlalu banyak makan manis ya gitu. Bener nggak? Gue aja sebenarnya sih takut sih Butnya, karena yang benar kata lu kan DM itu kan memang masih angka penyakitnya tuh tinggi banget di seluruh dunia gitu. Dan gue sendiri termasuk orang yang takut DM karena gue tuh manis. Gue dengerin ini serius banget tadi, cuman gue nggak nyangka ujungnya gue terjebak gitu. Lu mesti lihat mukanya langsung. Stay healthy, stay alive, bye-bye. Enggak, gue serius. Ini gini. Karena gini. Gue sempat beberapa kali cek gula darah dan gula darah gue misalnya angkanya 100 gitu ya. Gue tuh kayak 98, 99. Mepet ya. Mepet kan. Terus jadi kan orang banyak saja itu juga sempat ngobrol sama Adrian untuk merubah gaya hidup, untuk misalnya olahraga, untuk kurangin makan manis-manis dan which is itu gue kurangin sebenarnya. Tapi maksud gue gini, berarti let's say kita nggak ngomong orang yang kayak gue yang emang masih muda. Orang-orang yang sudah terdiagnosa DM versi 2 bisa turun nggak gula darahnya dengan hidup yang normal? Jadi DM itu sendiri kan ada tahapan-tahapan yang dibuat, ya kan? Pemeriksaan kalau lu cek di lab itu kan pemeriksaan gula banyak. Ada yang gula puasa, gula sewaktu, gula 2 jam PP, ya. Nah itu semua tuh memang ada artinya masing-masing sebenarnya. Jadi proses awalnya tuh biasanya awal-awal pada usia muda itu kita ada sebut diagnosa namanya toleransi glukosa terganggu. Nah itu dimana kita kalau kita sebagai tim medis kita mulai hati-hati nih orang nih kayaknya punya potensi besar untuk berkembang menjadi DM. Gitu. Nah biasanya kita langsung sarankan untuk modifikasi gaya hidup yang gue bilang, olahraga, mulai ngurangin makanan yang manis-manis gitu ya. Mungkin juga mulai jaga asupan makanan gorengan juga gitu. Dan emang gorengan gulanya banyak ya? Kenapa? Gorengan gulanya banyak. Ya enggak. Jadi kalau diabetes mellitus itu satu bagian dari penyakit metabolik, Bud. Jadi biasanya nyambung kemana-mana. Kalau udah kena diabetes mellitus, kita langsung perhatian, jangan-jangan nih ada hipertensi atau darah tinggi. Jangan-jangan nanti ada penyakit jantung. Jadi biasanya jarang banget orang diabetes tanpa ada teman-temannya, kawan-kawannya. Oh, I see. Gitu. Nah, intinya sih tetap sih modifikasi lifestyle itu yang paling utama. Nah, terus yang kedua, sekarang yang paling sulit itu sebenarnya adalah, jadi kan lu nyadang nih Bud ya, minuman kekinian sekarang banyak. Betul. Ya, terus udah gitu juga pekerjaan kantoran kita kan mayoritas apalagi yang tinggal di Jakarta itu adalah pekerja yang capek mungkin secara fisik, capek secara mental, tapi aktivitas tuh sebenarnya nggak ada. Mudah nggak? Jadi lu capek nih bekerja di kantor seharian, tapi lu cuma duduk di depan komputer. Oh iya, ngerti. Gitu. Aktivitas fisik lu nggak ada gitu. Sedangkan kalori yang lu makan biasanya dalam jumlah besar, sehingga itu juga salah satu faktor kenapa nyebabin kegemukan dan jadi faktor risiko buat kencing manis juga ujung-ujungnya. Nah, kalau gua ngelihat dari kacamata sosialnya itu yang paling berat, Bud. Gitu. Dan itu yang mesti kita usahakan untuk diganti. Tapi pertanyaan gua gini, kan kita tahu nih Yan, ada step-stepnya kan. Maksud gua misalnya dia awal-awal berubah gaya hidup, tapi kalau orang udah terdiagnosa DM, gula darah puasa lu memang sudah tinggi gitu. Dengan gaya hidup, apakah dia bisa berubah? Pertanyaan gue itu. Oh, ya bisa.
Jadi kalau misalnya pada fase-fase awal ya. Bukan fase awal. Oh, maksudnya diabetes tuh sekali lu udah kena nih, tapi fase awal gitu ya. Ada lagi fase iya, gitu. Ya? Gitu. Fase awalnya itu kalau misalnya lu misalnya lu kita sebut mungkin ada istilahnya pre-DM. Kondisi sebelum DM gitu. Lu modifikasi lifestyle, modifikasi gaya hidup lu, kurangin gula, olahraga dan ternyata kadar gula lu bisa dipertahankan agak turun. Oke. Nah, itu kan berarti bagus. Nah, selanjutnya yang lu butuhkan adalah rutin medical check up. Oke. Nah, untuk memastikan kondisi gula yang ada di tubuh lu tetap stabil. Iya. Nah, kalau misal gaya itu berhasil, tanpa obat pun lu bisa bertahan terus seperti itu, Bud. I see. Gitu. Okay. Makanya kita sebut itu terapinya itu modifikasi lifestyle. Nah, tapi ada kalanya kan namanya orang semakin bertambahnya usia yang tadi gue bilang ya, defek genetiknya juga makin banyak gitu. Kemampuan tubuh juga makin berkurang. Walaupun udah ngurangin konsumsi gula, udah olahraga, tapi kok semakin bertambah umur, semakin kondisi semakin decline, semakin menurun gitu. Nah, mungkin lu memerlukan tambahan, barulah kita berikan terapi. Tapi tetap modifikasi gaya hidup itu adalah terapi nomor 1. Terapi yang pertama kali kita lakukan. Bahkan kalau misalnya diabetes mellitus sudah parah, ya modifikasi gaya hidup itu tetap wajib dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya efek modifikasi gaya hidup itu signifikan ya? Sangat signifikan. Karena itu jadi ujung tombak pertama kali ketika orang terindikasi kena diabetes mellitus. Gitu. Iya. Berarti obat sebetulnya salah satu, sebenarnya kalau bisa terakhir lah sebenarnya. Kecuali memang kondisi fisik lu nggak memungkinkan seperti udah umur misalnya gitu. Jadi itu baru digunakan gitu ya? Iya. Karena penggunaan obat-obatan kencing manis itu kan memang harus rutin diberikan setiap hari. Ya. Jadi itu sendiri juga membawa masalah sebenarnya kan. Ada beberapa orang yang beranggapan kalau misal, aduh gue nggak bisa minum obat tiap hari, atau memang sekedar lupa aja gitu. Nah, jadi memang benar-benar diharapkan dengan modifikasi gaya hidup itu cukup tanpa pemberian obat, ya sudah kita lakukan itu aja gitu. Cuman sayangnya pada banyak kasus tuh modifikasi gaya hidup sendiri itu nggak cukup dan harus dibantu dengan tambahan obat. I see. Oke, gue paham. Ian, gue tanya sama lo. Ini menarik ya. Gue jarang dengar orang tuh meninggal karena diabetes. Biasanya gue dengar orang meninggal karena komplikasi dari diabetes. Oh, I see. Maksud gue karena menarik, orang jarang gini, gue kena diabetes nih, tapi meninggalnya bukan karena itu biasanya. Meninggal karena faktor lain. Apa sih hubungan diabetes dengan banyak penyakit lainnya? Secara signifikan bisa menyebabkan kematian buat penderita diabetes. Ya, benar kata lu sih, Bud. Jadi diabetes itu komplikasi diabetes itu yang paling kita takutkan. Yang tadi gue bilang ya, diabetes itu jarang datang dengan diabetes aja. Suka banyak teman-temannya, hipertensi, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal. Terus kalau misal ada orang yang kita sebut dengan ulkus DM, ulkus diabetes mellitus, atau kalau orang awam bilangnya kaki DM ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan infeksi dan menyebabkan kematian juga salah satunya. Jadi kondisi DM itu sendiri mempermudah seseorang untuk mendapatkan penyakit lain yang ujung-ujungnya berakhir pada komplikasi dan kematian. Gitu. Jadi benar sih kata lu, Bud. Apalagi misalnya orangnya udah DM ya, terus dia selingkuh, ketahuan istrinya, mati dibunuh, kan komplikasi juga sebenarnya. Bener juga. Nggak cuma DM itu, demam berdarah juga bisa mati. Kalau demam berdarah selingkuh ketemu istrinya dibunuh ya mati juga sama. Jangan itu, disunat juga bisa mati sebenarnya. Iya, tapi maksudku gini. Misalnya dia kena DM gitu. Hubungannya diabetes sama kolesterol itu apa? Ya kalau hubungan itu sih. Berarti udah ketahuan. Emang kurang ini dia pertanyaan gue. Dia nggak bisa jawab berarti. Jadi ada sekumpulan penyakit itu namanya sindrom metabolik, Bud. Sindrom metabolik di mana kalau misalnya itu tadi masuknya itu kepada gini loh. Secara mikronya ya. Diabetes mellitus sendiri itu menyebabkan gangguan kerusakan kecil pada ginjal, kerusakan kecil pada pembuluh darah. Nah, kalau misalnya ada gangguan kerusakan pada pembuluh darah, otomatis nanti ternyata digabung lagi dengan kolesterol lu tinggi. Itu akan menyebabkan salah satu faktor risiko yang tinggi banget untuk jadi penyakit jantung koroner. Jadi sebenarnya kan gini, kalau orang tanya gini, diabetes itu kan ya lu kencing manis, tapi kan sebenarnya lu nggak berimbas langsung pada tubuh sebetulnya. Ngerti gak sih gini, lu penderita diabetes nih. Kalau orang penderita influenza, dia palanya pusing, sakit, nggak enak badan misalnya gitu. Atau penderita batuk, nggak enak badannya. Atau penderita cancer misalnya, ada yang muncul yang berbeda. Jadi maksudnya kayak gejala langsung. Gejala langsung gitu. Kalau diabetes nggak ada kan sebenarnya? Ada juga, Bud. Contohnya ada juga, tapi memang terus terang gejala itu nggak signifikan. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang berat dirasakan. Contohnya paling utama biasanya yaitu kalau misalnya pada fase-fase lanjutan itu tubuhnya penderita DM itu biasa kurus banget. Oke. Nah,
karena ada sesuatu yang nggak benar nih dengan tubuhnya, otomatis pasti ngerasanya nggak enak. Semangat itu kayak nggak ada, badan rasanya lemes, ya. Terus jangan lupa gejala 3P pada penderita diabetes: polidipsi, poliuri, polifagi. Polidipsi banyak minum. Nah, poliuri banyak pipis. Karena lu banyak minum, lu banyak keluarin kencing lu banyak keluar, lu aus lagi, banyak minum, terus aja cycle seperti itu. Loh, tapi kan emang orang banyak minum bagus dong. Tapi kalau misalnya pada penderita diabetes tuh polidipsi dan poliurinya itu benar-benar sangat mengganggu sekali, Bud. Jadi tidur malam itu bisa terbangun lebih dari 5 kali atau 6 kali hanya untuk buang air kecil, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir polifagi. Jadi karena tubuhnya nggak bisa memproses gula, tubuhnya itu merasa seperti dirinya tuh kelaparan. Jadi maunya makan terus. Polifagi itu banyak makan. Tapi makan seberapa banyak pun, gula yang masuk ke tubuh itu nggak bisa diproses. Yang ada ujung-ujungnya dia memproses lemak yang ada di tubuh. Makanya penderita DM yang sudah lanjut itu biasa malah cenderung kurus. Karena lemaknya itu dipakai, tapi kandungan gulanya kalau kita lihat di dalam tubuh itu tinggi sekali. Gitu. Gue banyak makan juga sih. Oh, itu mah nggak usah dibilang. Melihat ke situ aja gue tahu. Oke. Gitu. I see. Jadi sebenarnya makanya gue juga tahu kalau misalnya orang kena diabetes nih ya, kita makan bareng biasa aja, nggak terjadi perubahan apa gitu. Cuma dibilang ini, saya nggak usah deh nasinya gitu. Makan yang normal. Tapi maksud gue nggak ada efek ke tubuhnya yang sangat signifikan. Dan ternyata dia merusak banyak hal-hal lainnya yang lu tidak pernah sadar gitu. Akhirnya nimbulin penyakit metabolisme yang lain yang sangat signifikan gitu kan sebenarnya. Iya, gitu. Makanya sebenarnya kalau bisa untuk peran diabetes mellitus ini, peran medical check up itu juga sekali lagi penting sekali. Iya. Gitu. Karena ya itu tadi, dia termasuk sebenarnya gejala itu ada, tapi mungkin gejala ringan dan nggak disadari. Tahu-tahu sudah berat aja. Nah, ini salah satu alasan kenapa gue bikin Healthy Hacks, supaya hasil medical check up gue bisa gue konsultasikan secara gratis gitu. Jadi lu bayangin ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya bisa konsultasi juga, jadi kasih gratis nanti. Tapi nggak apa-apa, benar. Kalau misal untuk sobat Healthy Hacks nggak apa-apa. Nanti gue bacain, gue liatin. Kalau punya Budi kan gue cuma buka lihat doang gitu kan. Bagus Bud gitu. Enggak libur. Padahal gue liat covernya doang. Jadi buat teman-teman yang tanya gitu ya, diabetes mellitus tuh penyakit gaya hidup. Dia tuh lebih ke arah penyakit yang muncul karena hidupnya yang nggak benar sebenarnya. Kalau kita ngomong soal COVID-19, itu kan memang virusnya tiba-tiba muncul gitu. Dia kan diabetes kan bukan bentuk virus bakteri kan? Iya. Memang dia penyakit gaya hidup. Kalau virus bakteri apa boleh buat lah misalnya gitu, dia muncul. Tapi kalau ini bukan. Jadi sangat bisa dan sangat mungkin untuk menghindari penyakit ini gitu. Dengan mengurangi makan junk food selama junk food itu belum masuk di endorse kita. Kalau udah mungkin kita akan bilang tertentu yang boleh dan yang tidak boleh. Boleh lah makan, tapi jumlah seperlunya. Begitu endorse-nya makin tinggi, makan ya. Harus ini. Harus ya. Konsumsi lemak kan itu konsumsi lemak sebenarnya kan. Konsumsi lemak dalam tubuh kan sangat signifikan sebenarnya. Ya tapi gue tuh nanti kita bisa buat topik ini ya. Gue pengen banget bahas soal junk food spesifik. Kenapa dia disebut junk food dan kenapa dia tidak bergizi buat tubuh sebenarnya. Tapi nanti aja. Gue jadi kepikiran tiba-tiba soal ini karena ini menarik banget dan mungkin siapa tahu kita bisa ngobrol sama dokter spesialis gizi. Oke. Karena bakal menarik kan topiknya, bakal seru banget kan topiknya dan gue rasa ini bisa jadi topik yang menarik untuk kita bisa memulai awal tahun kita nanti. Jangan. Dan siapa tahu topik ini bisa jadi acuan buat teman-teman semua mengkonsumsi makanan. Iya, betul. Untuk merencanakan dietnya misalnya mungkin, gitu. Atau misalnya setelah ngeliat video ini, ya ampun, itu perut. Gue nggak mau kayak gitu. Langsung DM, dok, tolong gue. Jadi ini video motivasi sebenarnya. Motivasi untuk tidak jadi seperti ini gitu kan. Iya. Kalau gue bilang itu, lu tuh kayak iklan kokok, Bud. Jadi ditunjukin dulu yang jelek-jeleknya, biar orang takut buat ini. Tapi masalahnya orang nggak pernah takut sama rokok tuh. Oh iya benar juga. Jadi kalau buat teman-teman yang masih penasaran mau DM mau email kita bisa DM kita ke? Ya bisa ke Instagram kita di healthyhacks.id atau email kita ke bisa ke healthyhacks.id@gmail.com. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode kita selanjutnya. Stay healthy, stay alive. Bye-bye.